Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya di pagi hari ini ingin mempresentasikan aksi nyata penerapan modul 1.1 yang saya lakukan secara mandiri, dan tujuan pembelajaran ini untuk memberikan peserta JGP mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sebagai calon guru penggerak, kami diminta untuk melakukan aksi nyata ini sebagai bentuk pemberian ruang kepada kami dalam menerapkan pengetahuan yang telah kami peroleh dalam satu rangkaian modul. Aksi nyata ini dimaksud sebagai proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan, yang mana ia dilihat dari satu kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Melisha Liliana Nuru. Saya dari SMP Negeri 1 Kota Sorong, JGP Angkatan 9, dengan mengajar praktik yang selalu membimbing kami, Pak Markus Rianto, dan fasilitator kami yaitu Khairul Afan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1, yang saya rasakan bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat kepada guru, padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada anak, sehingga anak kurang menampilkan keterampilannya, anak kurang berinovasi, anak kurang mandiri, anak kurang berkolaborasi bersama teman, bahkan dia tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan minat, bakat, dan potensi dalam dirinya. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya sangat termotivasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan bersama siswa. Saya bersemangat dan senang dalam melakukan proses pembelajaran yang baru, seperti hal-hal baru yang saya lakukan, yakni membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Saya menanyakan bagaimana kabar siswa, serta saya selalu memberikan motivasi kepada peserta didik. Dengan demikian, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. Dia berani membangun pengetahuan sendiri tentang materi pembelajaran yang saya ajarkan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya mengubah metode pembelajaran yang semula guru sebagai pusat pembelajaran. Saya menggantikannya dengan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, dengan menerapkan nilai-nilai mandiri, berani, aktif, dan mampu berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Berikut adalah praktik baik dari aksi nyata saya. Pada tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat di sekolah. Selanjutnya, saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran. Berikutnya, agar terjalin komunikasi dengan peserta didik baik, menyenangkan, bisa mengetahui suasana hati, saya selalu memiliki ide untuk membuat pertanyaan kepada peserta didik seperti, apa kabarmu hari ini? Bagaimana kondisi kesehatanmu? Dan
Tak lupa untuk berdoa sebelum melakukan proses pembelajaran. Setelah saya mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh peserta didik, berikutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Agar peserta didik dia mengetahui apa yang akan kita capai setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan, saya membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, disinilah saya membangun kolaborasi peserta didik. Jadi tiap-tiap kelompok diarahkan dan dibimbing untuk mampu berkolaborasi dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik yang saya berikan. Lembar peserta didik yang ada tersebut menjadi acuan agar peserta didik mampu berkolaborasi kerjasama dengan kelompok dan memiliki semangat serta antusias dalam mengerjakan tugas. Setelah peserta didik selesai berdiskusi dengan anggota kelompoknya, maka tahap berikutnya peserta didik secara bergantian dengan kelompoknya akan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan bersama melalui kolaborasi dalam kelompok. Setelah peserta didik selesai mempresentasikan hasil diskusinya, maka selanjutnya saya memberikan penguatan. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap peserta didik tentang proses yang kita sudah lewati dalam pembelajaran hari ini. Pada kegiatan penutup dalam proses pembelajaran, siswa diarahkan menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Tentu dalam setiap proses pembelajaran ada tantangannya. Setelah saya melakukan pembelajaran ini, tantangan yang saya hadapi masih terdapat beberapa siswa yang belum mau bekerja sama dengan teman kelompoknya. Dia hanya diam dan mengandalkan temannya. Dan masih ada peserta didik yang malu untuk tampil di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Solusinya, yang pertama, saya melakukan bimbingan secara personal, dan yang kedua, saya melatih dan membiasakan peserta didik ini untuk berbicara di depan dengan kegiatan serupa, agar siswa tersebut dia terbiasa presentasi di depan kelas. Berikut adalah testimoni dari guru dan siswa terkait dengan proses penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan dalam kelas dan sekolah. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Selamat siang, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mundri. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Jabatan saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saat ini saya akan memberikan gambaran kepada teman saya, Ibu Melsiana Nurul, yang sebagai guru sekaligus sebagai operator Dapodik. Beliau adalah salah satu guru yang memiliki motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas kesehariannya di sekolah. Pada Bu Melsa, dalam saat ini yang sedang mengikuti kegiatan CGP, harapannya saya semoga kedepannya Bu Melsa tetap semangat, harus tetap berjuang untuk memajukan pendidikan di sekolah kita khususnya dan di seluruh tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia. Kedepannya jadilah guru yang selalu kreatif, banyak-banyaklah berkreasi, berkolaborasi dengan teman-teman agar menghasilkan karya yang baik. Sekian, terima kasih dan selamat siang. Semangat. Pagi, perkenalkan nama saya Dina Simanjuntak.
Saya guru di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya akan memberikan testimoni terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Melsia Nanuru. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Melsia Nanuru sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran dilakukan dengan berpusat pada siswa. Adapun yang saya amati selama pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Melsia diawali dengan berdoa, kemudian pemberian stimulus kepada siswa berupa ice breaking maupun game, dan diakhiri dengan melakukan refleksi bersama siswa. Semangat buat Ibu Melsia yang sedang mengikuti pendidikan CGP Angkatan 9, teruslah menjadi agen transformasi pendidikan. Saya Ibu Veronica Dikologi, saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Setelah saya melihat, saya menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ibu Melsia tadi, saya lebih fokus kepada lagu yang telah dinyanyikan dan dibuat oleh hasil karya tadi. Luar biasa lagunya, memberikan inspirasi bagi saya, terutama dalam hidup saya sebagai seorang guru. Di mana menjadi seorang guru memang harus seperti itu, kita harus bergerak dan menggerakkan anak, bukan dari diri saya sebagai seorang guru, tapi melihat pada apa sih yang anak itu butuhkan. Bagaimana cara saya untuk menggerakkan anak dari apa yang dia miliki, dan anak kan bukan seperti suatu kertas kosong, tapi dia sebetulnya dekat sebetulnya yang bisa kita membantu untuk menggerakkannya supaya lebih bergerak maju ke depan. Dan lagu tadi sangat baik menginspirasi saya dalam hal yang seperti ini. Ya, saya berharap agar depan kedepannya saya atau juga terlebih dahulu di Indonesia agar bisa lebih bergerak lagi, memberikan inspirasi baru, terutama dalam mengembangkan dan memajukan anak-anak bangsa yang percaya diri. Terus maju sebagai terima kasih. Perkenalkan nama saya Pritri Fani Maniboy. Perkenalkan nama saya Ibu. Perkenalkan nama saya Fani Maniboy. Kami di sini akan menilai tentang pembelajaran dari Ibu Melsia. Menurut saya, cara belajar dari Ibu Melsia sangat beda dari guru-guru yang lain. Dapat membuat kita menampung pendapat dan aspirasi-aspirasi dari semua anak. Ibu Melsia asik menyenangkan. Menurut saya Ibu Melsia itu baik, asik menyenangkan. Menurut saya Ibu Melsia itu asik, menyenangkan karena kalau belajar tuh menurut Ibu Melsia itu bisa mengeluarkan pendapat gitu, lebih mengeluarkan pendapat kita. Dan harapan-harapan kami untuk kedepannya. Harapan saya, semoga Ibu Guru Melsia menjadi wali kelas kami tahun depan. Harapan saya Ibu Melsia bisa sedikit game saat kita belajar tanya. Semoga untuk kedepannya Ibu Melsia menjadi lebih baik lagi. Terus juga belajarnya dengan games juga. Harapan saya, semoga Ibu Melsia lebih sabar menghadapi kita semuanya ya. Menurut harapan saya, semoga kedepannya Ibu Melsia bisa pakai media pembelajaran menggunakan teknologi seperti ini. Sekian dari Pendapat yang menurut kami. sekian dari pendapat dan penyampaian kami tentang cara pembelajaran dari Ibu Melsia. Terima kasih. Sekian aksi nyata modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.